Hadirin rahimakumullah, bayangkan belum kelar perang sudah bagi-bagi wilayah. Ibarat belum kelar pemilu sudah ada pemenangnya. Ada yang begitu di sini? Ada. Singkat kata, dengan kalahnya Khilafah Utsmani pada Perang Dunia Pertama, maka orang-orang Yahudi diberikan hak oleh Inggris memasuki wilayah Palestina. Meskipun sudah diberlakukan mandat Inggris, orang-orang Yahudi boleh masuk ke Palestina. Dasar orang-orang Yahudi, mereka tuh males-males, pengecut, masuk ke daerah baru, ogah-ogahan masuk ke Palestina. Barulah pada saat Nazi menguasai Jerman pada tahun 1933, melakukan pembantaian, katanya melakukan pembantaian besar-besaran pada orang Yahudi. Barulah kemudian terjadi perpindahan besar orang-orang Yahudi ke Palestina, saudara-saudara. Selesai Perang Dunia Kedua, PBB itu dedengkotnya siapa, saudara-saudara? Amerika. Dedengkotnya PBB siapa, saudara-saudara? Amerika. PBB merestui Israel sebagai sebuah negara, padahal entitas Yahudi saat itu belum deklarasi merdeka. Dalam resolusi umum Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, PBB membagi Yahudi 55% wilayah Palestina. Rugi atau tidak, saudara-saudara? Rugi. Bayangkan hadirin sekalian, entitas Yahudi baru mendeklarasikan kemerdekaan mereka 14 Mei 1948. Setahun sebelumnya, 1947, PBB sudah merestui sebagai negara. Di mana-mana negara itu merdeka dulu, baru direstui PBB. Ini belum merdeka, saudara-saudara, sudah direstui lebih dahulu, saudara-saudara. Sekali lagi, siapa dedengkotnya PBB, saudara-saudara? Amerika. Berarti kita tidak salah, saudara-saudara. Kita saat ini demo, kita aksi di depan kedutaan Amerika, karena memang Amerika lah yang sebenarnya menjadi bidan utama lahirnya teroris di dunia, entitas Yahudi, laknatullah. Takbir. Allahu Akbar. Pada saat entitas Yahudi mereka mendeklarasikan kemerdekaannya 1948, mau tahu enggak negara mana yang pertama kali mendukung, mengakui kemerdekaan entitas Yahudi? Mau tahu nggak? Pada hari yang sama entitas Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengakui Israel pada hari yang sama, saudara-saudara. Maka kalau saya teriakkan entitas Yahudi, antum semua jawab hancurkan. Kalau saya teriakkan Amerika, antum teriak usir. Entitas Yahudi, hancurkan. Amerika, usir. Entitas Yahudi, hancurkan. Amerika, usir. Amerika, usir. Amerika, usir. Relakah saudara-saudara ada negara yang mendukung entitas Yahudi, saudara-saudara? Tidak. Amerika, tidak. Amerika, usir. Amerika, usir. Sehari setelah entitas Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Mei 1948, itulah dimulainya bencana terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sehingga hari itu dikenal dengan hari Nakbah. Nakbah maknanya adalah malapetaka. Nakbah maknanya adalah bencana, karena sejak hari itulah kemudian terjadi pengusiran besar-besaran. Saudara-saudara kita di Palestina dipaksa meninggalkan tanah air mereka dengan dibuldoser, dibunuh, dibantai dan sebagainya, saudara-saudara. Pada rentang waktu dari tahun 1947 sampai 1949, 750.000 penduduk Palestina diusir. Bahkan 78% wilayah Palestina direbut paksa oleh entitas Yahudi Israel. Demi melancarkan keinginannya, mereka menguasai tanah Palestina. Entitas Yahudi melakukan penghancuran 530 kota,
membunuh sekitar 15.000 penduduk Palestina dari tahun 47 sampai 49 saja, saudara-saudara. Hingga hari ini, saat ini 6,2 juta warga Palestina di Timur Tengah tetap tidak punya keluarga negaraan, stateless, tidak punya keluarga negaraan, bahkan hingga generasi ketiga dan generasi keempat. Hadirin rahimakumullah, amat banyak kejahatan-kejahatan Israel yang harus Al-Fakir bacakan kalau kemudian harus disampaikan pada aksi ini, saudara-saudara. Namun kita mengetahui bahwasanya sejak tahun kemarin, sejak aksi Taufan Al-Aqsa, hadirin rahimakumullah, data terakhir tanggal 30 Mei 2024, pada hari 237 sejak perang dimulai, militer Israel dilaporkan telah membunuh 36.690 warga Palestina. Mereka mencatat dari korban jiwa itu 519 korban jiwa terdapat di tepi barat, 36.171 di jalur Gaza. Korbannya banyak anak-anak, bahkan kemudian 7.000 orang dinyatakan hilang. Ratusan tenaga profesional tidak luput dari serangan Israel. Sebanyak 492 tenaga kesehatan, 246 guru-guru pendidik, 140 jurnalis dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Israel. Hadirin rahimakumullah, kemunafikan Amerika yang kedutaan besarnya ada di hadapan kita, presidennya Joe Biden dikit-dikit bilang untuk menuntut Benyamin Netanyahu agar Benyamin Netanyahu melakukan genjatan senjata. Tetapi ternyata dia orang munafik, saudara-saudara. Bahkan memang dia orang kafir, saudara-saudara. Mengapa begitu? Dia bilang genjatan senjata, tetapi ternyata Amerika mengirim tentara membunuh rakyat Palestina, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Maka kita bisa melihat ada tentara Amerika yang membakar dirinya. Dia tidak mau tergabung di dalam perang terhadap Amerika. Banyak kapal-kapal Amerika yang mengirim senjata yang kemudian diserang Yaman. Bukti bahwasanya Amerika hanyalah melakukan kemunafikan. Dia hanya mengatakan genjatan senjata. Namun sesungguhnya di dalam kongres mereka mendanai besar-besaran membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin rahimakumullah, terakhir karena waktu Al-Fakir sudah habis, jangan biarkan saudara-saudara kita berjuang sendirian. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Palestina tidak lagi punya harapan. Mari kita terus berjuang, suarakan dari ibu kota, negeri muslim terbesar di dunia, jadikan jihad dan khilafah solusi bagi Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika kumandang jihad diserukan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin, maka dari berbagai penjuru negeri akan berangkat untuk berjihad. Begitu juga jika tegak khilafah, saat sang khalifah menyerukan seruan jihad, maka seluruh kaum muslimin akan berangkat ke Palestina. Jangankan jihad, saudara-saudara, kemarin ada kakek-kakek naik sepeda 4 bulan sampai ke Mekah, saudara-saudara. Kalau khalifah menyerukan seruan jihad, maka Anda semua akan berangkat dengan sepeda, naik sepeda ke Palestina. Yang punya motor berangkat jihad dengan motornya. Yang punya mobil akan berangkat dengan mobilnya. Yang punya pesawat akan berangkat dengan pesawatnya. Takbir! 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 Kibarkan loya-loya saudara-saudara. Takbir! Khilafah! 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 Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina sekarang juga. Bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.